Mei 1943, masa pendudukan Jerman di kota Praha, Cekoslowakia, terdapatlah pasangan Richard dan Eliska, seorang dokter dan juniornya yang masih nyambi jadi perawat. Mereka itu saling terlibat cinta lokasi. Keduanya bisa nyambung karena mereka sama-sama berada dalam kelompok pejuang pemberontak. Suatu malam, Pak Dokter mendapat panggilan kerja. Seorang tukang kayu sedang kritis akibat kecelakaan kerja. Berangkatlah kemudian mereka, dan karena Richard ini seorang dokter, maka dia pun selalu bisa melewati penjagaan pihak Nazi. Tiba di rumah sakit, keduanya mendapatkan laporan bahwa sang pekerja mengalami pendarahan yang cukup parah. Ia banyak kehilangan darah. Karena golongan darahnya cocok dengan Eliska, maka cewek ini pun mendonorkan darahnya untuk menolong orang tersebut. Berkat bantuan Eliska, sang pekerja yang bernama Mr. Janda itu pun berhasil diselamatkan. Esok harinya, komplotan pemberontak ini merencanakan sebuah misi. Eliska akan dikirim untuk menyampaikan sebuah pesan ke sebuah apartemen di tengah kota. Eliska sudah biasa melakukan tugas tersebut, maka dari itu dengan santainya ia pun pergi. Ketika tiba di TKP, ternyata tempat itu sudah diawasi oleh orang Gestapo. Eliska yang merasakan sinyal gak aman, ia pun gak jadi masuk ke apartemen yang dituju, namun kemudian masuk ke apartemen tetangga. Di sana, ia segera menghancurkan amplop surat itu, jaga-jaga jika sesuatu yang terburuk kemudian terjadi. Setelah itu, Eliska langsung berangkat kerja ke rumah sakit. Di sana, ia memberikan kabar bahwa Mr. Janda kondisinya sudah aman, jadi ia pun bisa segera langsung pulang. Pulang dari kerjaan, Eliska langsung merapat ke markas pemberontak dan menemukan Slavek yang sedang berada sendiri saja. Tanpa banyak basa-basi, Slavek menyuruh Eliska untuk bersiap segera pergi ke sebuah daerah terpencil, sekalian ikut dengan pasien kemarin. Pasangan yang berada di apartemen tadi ternyata sudah tertangkap oleh pihak Gestapo, jadi demi keselamatan semuanya, barangkali saja mereka tadi ember ke pihak Nazi, kini mereka semua harus segera cabut dari Praha. Richard sendiri sudah pergi duluan ke luar negeri. Eliska tentu saja kaget mendengar kabar dadakan itu, apalagi kini ia harus pergi sendiri ke sebuah daerah yang asing dengan orang asing dan tidak diizinkan untuk pulang dulu ambil barang di kontrakan. Namun daripada kena gap Nazi, ia pun terpaksa mengikuti perintah tersebut. Slavek kemudian mengantar Eliska ke stasiun kereta api, di mana di sana Mr. Janda sudah berada. Pakaian Eliska akan diantar ke stasiun berikut oleh Dr. Benicek, orang yang membawa Janda kemarin ke rumah sakit. Dr. Benicek tahu bahwa Mr. Janda bisa dipercaya. Berangkatlah kemudian Eliska, si mahasiswa kedokteran anak kota Praha ini, dengan ditemani oleh Mr. Janda yang sebetulnya masih belum menjanda. Mr. Janda ini adalah seorang wong deso yang bujangan gaek. Esok paginya mereka tiba di stasiun transit dan di sana memang sudah ada Dr. Benicek yang membawakan pakaian Eliska. Pak Dokter sangat teliti, ia sampai gak ketinggalan membawakan sempak-sempaknya. Tas itu kemudian ia taruh di bagasi dan amanlah kini Eliska apabila tiba di tempat baru gak sampai harus belanja-belanja. Setelah sekian waktu suasana beku karena Mr. Janda terlalu gak pede untuk mengajak ngobrol cewek kota, akhirnya Eliska yang memulai pembicaraan. Dia memperkenalkan dirinya dan mulai saat itu ia minta dipanggil Hana sebagai nama samaran. Barangkali saja pihak Nazi sudah mengantongi nama aslinya. Mr. Janda hanya ngangguk-ngangguk saja. Tibalah kemudian mereka di desa Sadovahut, kampung halaman Mr. Janda. Sebuah desa pinggiran yang masih bersuasana tenang dan asri meskipun daerah itu pun sudah terjangkau oleh pihak Nazi. Mr. Janda kemudian membawa Hana Eliska ke rumah kakaknya, di mana sementara cewek Praha ini akan dititipkan. Di luar, Eliska melihat seorang anak yang dibuli karena berasal dari Zelari. Zelari adalah kampung yang paling kampung di wilayah tersebut. Bahkan orang kampung pun
meledek orang Silari sebagai orang kampung. Eliska pun dibawa menuju kamarnya, sementara Mr. Janda memintakan izin kepada Pak Kepala Sekolah yang merangkap sebagai kadus desa tersebut. Eliska ternyata merasa gak nyaman tinggal di rumah tersebut. Oleh karenanya, esok paginya ia langsung cabut meskipun dengan tujuan yang entah kemana. Kaburnya Eliska ini terpergoki oleh sang bapak kadus. Eliska berhenti di pemberhentian kereta api sampai akhirnya datang Dr. Benicek yang kebetulan memang hendak mencarinya. Pak Dokter mengabarkan bahwa kondisi makin gawat di kota Praha. Slavek sudah mati dibunuh Gestapo. Kondisi makin darurat, Dr. Benicek tidak melihat opsi lain bagi Eliska selain daripada berdiam di sana dan menikahi pria setempat. Orang yang dimaksud siapa lagi kalau bukan Mr. Janda. Setelah di-briefing oleh Dr. Benicek, malamnya Mr. Janda datang menghadap Pak Pendeta. Esok paginya ia pun menjemput Eliska dari rumah kakaknya untuk ia boyong ke rumahnya di ujung bukit. Desa itu tidak lain dan tidak bukan adalah desa Selari yang kemarin jadi bahan ledekan para bocil. Pak Kadus yang menganggap bahwa kehadiran Eliska ini hanya bawa beban bagi kampung mereka melihat kepergiannya dengan lega. Jalanlah kereta kuda itu menaiki bukit yang dituju. Indah memang pemandangan sekitar, tapi pastinya jauh dari keramaian. Gak ada Alfa atau Indomaret kalau malam lagi darurat ingin cari cemilan. Rumah Mr. Janda cuma punya 3 orang tetangga. Saking terpencilnya, di sana pun mereka belum terjamah listrik. Polisi jarang lewat dan yang lebih penting lagi, pihak Nazi belum menjamah daerah itu. Selesai ngedrop Eliska, Mr. Janda langsung cabut lagi balik menuju ladang. Ketika sore hari tiba, praktis tidak ada yang bisa dilakukan. Kegiatannya hanya menghangatkan badan, duduk dekat perapian, minum teh dan makan roti seadanya. Mr. Janda memberitahukan soal acara akad yang akan dilakukan esok hari. Eliska yang ogah-ogahan dan gak peduli sama sekali tidak merasa termotivasi mendapatkan pemberitahuan itu. Dia pun pamit bobo duluan. Saking parnonya, cewek ini melintangkan peti pada pintu dan megang gunting jaga-jaga kalau saja Mr. Janda ini ternyata adalah seorang psikopat. Namun nyatanya Mr. Janda baru mendobrak pintu itu pagi harinya ketika ia sudah siap dan Eliska masih belum bangun juga. Mr. Janda sudah bersama tetangganya yang akan bantu merias pengantin wanita. Eliska masih enggan dan benci kalau dia harus dipersunting oleh seorang wong deso. Mr. Janda berusaha menyadarkan bahwa pernikahan ini harus dilakukan agar Eliska bisa diterima oleh warga. Merasa nggak punya opsi, cewek kota ini pun akhirnya mengikuti tuntutan tersebut. Setelah didandanin, keduanya turun dari gubuk dengan kereta kuda milik Mr. Janda. Eliska hadir dengan dandanan wanita tradisional warga setempat yang dipinjam dari paguyuban teater desa. Tibalah mereka di gereja desa, di mana di sana sudah hadir sekelompok warga undangan. Mereka bergembira karena akhirnya Mr. Janda akan segera lepas bujang. Dilangsungkanlah kemudian proses pernikahan dadakan itu. Dengan diiringi oleh warga, pasangan pengantin ini kemudian diantar balik menuju ke gubuknya. Di sana, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Sementara Mr. Janda sibuk menyambut tamu, Eliska merenung sendiri, membayangkan betapa apes nasib yang harus ia jalani. Seorang pemuda kemudian menghampiri, mengajaknya untuk berdansa. Meskipun sedang mabuk miras, namun sang pemuda masih tetap sopan. Ia pun mengembalikan sang pengantin kepada pemiliknya. Namun Mr. Janda tidak melepasnya ketika seorang pemuda lain datang menarik istrinya. Di daerah dusun yang terbelakang itu memang masih kebiasaan kaum lakinya bertindak meraja dan melakukan KDRT kepada sang istri. Eliska memergoki salah satu kejadian. Dia hampir ikutan kena hantam kalau saja Mr. Janda tidak keburu datang mengurusnya. Malam pertama itu tidak ada terjadi hal yang istimewa. Eliska malah menangis memikirkan nasib buruknya. Mr. Janda tidak mau memaksa meskipun dia tetap turun ke atas ranjang. Di sana ia hanya numpang tidur saja.
Esok paginya, Elisha mendapati bahwa dirinya sudah terbangun seorang diri. Seperti layaknya para petani di desa, sejak dari subuh hari Mr. Janda sudah turun untuk berladang. Seharian itu tidak ada yang dilakukan oleh Elisha. Lama-lama karena bosan, cewek ini pun mulai turun ke dapur mencoba melakukan pekerjaan rumah tangga. Bersih-bersih dan masak dengan bahan seadanya saja. Ketika sang suami pulang, Elisha menyediakan hasil masakannya, berusaha untuk menjadi istri idaman. Meskipun saat itu suasana masih sangat kaku, dia sendiri lebih milih untuk duduk di dekat perapian. Baru keesokan harinya, wanita ini mulai ikut turun ke ladang. Meskipun belum ada yang ia kerjakan, hanya duduk dan menikmati pemandangan sekitar. Setelah pekerjaan beres, Michal, sang pemuda mabuk kemarin, datang menghampirinya. Orang ini masih penasaran bagaimana bisa seorang wanita muda asal kota mau dinikahi oleh seorang bandot tua. Siangnya ketimpa balok kayu, malamnya masuk rumah sakit, dan esoknya sudah pulang dengan memboyong seorang wanita. Michal curiga bahwa cewek ini tidak ada cinta dan hanya sekedar ingin sembunyi saja. Maka dari itu, orang ini pun langsung menyerang Elisha, berharap bahwa sang wanita suka darah muda, namun tentu saja sang wanita masih punya harga diri. Elisha langsung lari menghindar. Suasana mulai gak asik di waktu makan siang, karena si Michal ini adalah anak tuan tanah yang ladangnya dikerjakan oleh suaminya. Suatu hari datang para sesepuh desa yang mengantar aparat untuk singgah ke rumah Mr. Janda. Mereka ini hendak melakukan pendataan terhadap keluarga baru tersebut. Seperti halnya juga misal, kedua aparat ini demikian aneh melihat pasangan ini, seorang gaek dengan seorang istri muda. Elisha dan suami mengisi lembar registrasi, lalu kedua aparat itu pun pamit dari kediaman mereka. Beberapa waktu kehidupan berlalu, Elisha sudah mulai ngeblend dengan kehidupan barunya itu. Dia diajari membuat anyaman oleh Linda, sang ibu tetangga. Datang kemudian Pak Kepsek merangkap Pak Kadus menghampiri ibu-ibu ini. Pak Kepsek ingin memperingatkan bahwa anaknya Bu Linda, si Helenka yang suka dibully anak lain, sering terlihat akrab dengan Lipka. Pak Kepsek khawatir akan pengaruh buruk karena si Lipka ini anak yang gak patuh dan kelakuannya kurang didikan. Bu Linda kemudian ngasih penjelasan bahwa anak itu memang kurang terurus karena ditinggal bokapnya sedari kecil. Soal pengaruh buruk, ia tidak khawatir karena anak itu masih saudara persusuan dengan Helinka. Suatu hari si Lipka ini nyolong roti dan kegep oleh Michal. Tanpa ampun, pemuda biadab itu langsung mencambuknya. Kaburlah kemudian anak itu yang sebetulnya masih ponakannya juga. Si Lipka ini memang cuma lapar saja karena ditelantarkan. Terbukti bahwa Helenka hafal semua pelajaran justru karena diajari oleh anak itu yang sudah serasa abang bagi dirinya. Tanpa diketahui oleh orang lain, Helenka rutin ngasih makan abangnya itu yang kemudian sembunyi di reruntuhan sebuah bangunan. Suatu hari, Elisha nitip dibelikan sabun kepada suaminya. Elisha merasa perlu selain buat dirinya, juga buat sang suami yang ia rasa punya bau badan. Untuk itu, sekalian Mr. Janda mengajaknya turun ke desa untuk sekalian berziarah ke makam ibunya. Mr. Janda ingin show off bahwa dirinya kini berhasil juga punya istri. Titipan sabun itu ternyata sebuah kode bahwa kini Elisha sudah welcome kepada Mr. Janda. Akhirnya malam itu, Elisha membiarkan dirinya dielus oleh sang suami. Dia sudah mengikhlaskan diri untuk menjadi istri seorang Mr. Janda. 1 tahun kemudian, di tahun 1943, Elisha sudah menyelami kehidupan sebagai warga desa. Saat itu, ia sedang asik memetik buah murbei ketika kemudian hujan deras datang tiba-tiba. Karena buru-buru pengen cari tempat berteduh, wanita ini akhirnya malah ambil jalan berbeda. Di sebuah titik, ia melihat sekelompok pasukan Nazi yang sedang menciduk seorang wanita. Elisha segera melipir masuk ke dalam hutan dan tiba di sebuah rumah yang sudah dalam keadaan terbakar. Para penghuninya dieksekusi dan digantung di belakangnya.
Merasa panik, Eliska lanjut berlari tanpa arah. Dalam keadaan basah kuyup itu, ia melihat sebuah bangunan terbengkalai di seberang rawa. Bangunan itu adalah tempat persembunyian Lipka. Anak itu hanya bisa memandangi Eliska yang lari menjauh menuju ke kedalaman hutan. Dalam posisi pasrah itu, beberapa waktu kemudian Mr. Janda datang untuk menyelamatkannya. Di rumah, dengan bantuan Lukas sang tabib desa, mereka pun merawat luka-luka wanita ini. Esok paginya ketika kondisi sudah baikan, Eliska kemudian bicara soal rumah gosong yang kemarin ia temukan. Ia sangat takut melihat para penghuninya yang pada mati dieksekusi. Mr. Janda menjelaskan bahwa mereka itu dari komplotan partisan dan rumah tersebut memang seringkali dipakai persembunyian para pelarian dari kota. Namun demikian, Mr. Janda yakin bahwa Eliska masih aman berada di tempatnya. Musim segera memasuki waktu musim dingin. Suatu hari Lipka kedatangan ibu tabib yang membawakan kiriman makanan dari ibunya. Sekalian saat itu, ia pun menyampaikan pesan agar anak ini segera pulang karena sebentar lagi akan masuk musim dingin. Nyatanya, sampai musim dingin tiba, anak itu masih tetap enggan pulang. Saat hari cerah, Helenka datang untuk menengoknya. Lipka segera mengajak anak itu masuk ke gua tempat huniannya. Di sana, ia membawakan coklat yang ia bilang jatuh dari surga di udara. Helenka ia minta agar jangan bilang siapa-siapa. Namun namanya juga bocil, mau bilang tutup mulut tetap saja ia pamer sama orang. Untungnya, orang yang ia emberin itu adalah Mr. Janda dan Eliska. Saat musim dingin itu, para petani alih profesi menjadi penebang hutan. Di workshop tersebut, mereka mengolah kayu-kayu gelondongan. Setelah dibagi coklat, Mr. Janda lanjut kerja dengan mesin gergajinya dan Eliska pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan. Mitchell yang sedari tadi mengamati melihat sebuah peluang emas. Ia pun segera masuk menyusul sang wanita. Di dalam kamar mandi itu tanpa basa-basi ia langsung melakukan sergapan. Eliska hendak ia perkosa. Wanita ini berusaha untuk menjerit, namun suaranya kalah kencang dengan suara mesin gergaji. Untung saja sang bocil keburu muncul sebelum perkosaan itu sempat terjadi. Helenka langsung lari lapor Mr. Janda yang kemudian bergegas pergi untuk menghajar bajingan ini. Terjadi kemudian perkelahian di antara keduanya yang berakhir Mr. Janda mematahkan tangan Mitchell. Setelah itu barulah datang pekerja lain yang kaget mendengar jeritan si semprul ini. Disitulah si Mitchell ini ngoceh bahwa mereka semua harus curiga terhadap wanita itu yang keberadaannya bisa membahayakan mereka semua. Setelah Mitchell minggat, Eliska yang masih gemeteran segera membawa suaminya pulang untuk ia rawat. Sebagai seorang mantan perawat, Eliska tentu saja sangat bisa kalau cuma menjahit luka saja. Bu tabib langsung tersepona melihat kelihayan seorang Eliska. Orang itu yang belum tahu jati diri wanita ini yang sesungguhnya langsung menawarkan pekerjaan untuk membantu sebagai bidan. Untungnya, ajakan Bu tabib ini hanya candaan saja. Pada sebuah malam yang dingin, Eliska mengisi waktu ditemani Linda dan ibu tabib. Mereka bercengkrama di dekat tungku perapian. Tiba-tiba, Lipka datang untuk minta pertolongan. Saat itu ibunya yang sedang hamil mengalami pendarahan yang berat. Mitchell sang suami yang ngedrop setelah tangannya patah hanya berdiam diri mabuk-mabuk tiap harinya. Ia telah membiarkan istrinya terbaring di gudang jerami sehingga sekarang ini pendarahannya sudah terlalu gawat. Ketika diperiksa, kondisi terkini dari ibu ini ternyata sudah sekarat. Bu tabib langsung menghajar suami tak berguna itu. Eliska sendiri gak mau hilang harapan. Ia akan mencoba membawa Aninka untuk menuruni bukit menuju rumah dokter. Dalam kondisi hujan badai itu, percobaan penyelamatan tersebut berusaha dilakukan oleh Mr. Janda. Namun sayangnya, kondisi pasien sudah kadung terlampau kritis. Ia pun meninggal di perjalanan. Suasana duka itu kemudian disusul oleh momen mencekam yang lainnya. Pada akhirnya, pasukan Nazi tiba juga di daerah tersebut.
Mereka mendatangi gereja desa dan menyuruh warga untuk segera keluar. Di luar, komandan Nazi bersama pasukannya telah hadir dengan seorang tawanan. Orang itu adalah seorang warga yang menyembunyikan sekelompok pemberontak. Tanpa banyak bicara, Pak Komandan mengeksekusi orang tersebut di hadapan semua jemaat. Hal itu ia lakukan sebagai peringatan dan ancaman bagi para warga yang sedang menyembunyikan seorang pelarian. Eliska dan Mr. Janda pastinya langsung keder dibuatnya. Waktu berlalu dan saat itu sudah masuk ke pertengahan tahun 1945. Kondisi desa Zelari berlangsung aman, tidak ada lagi gangguan dari pihak Nazi. Saat itu anak-anak kecil warga desa menemukan sebuah boneka yang hanyut di atas sungai. Dasar memang bocil, boneka itu pun mereka pungut untuk diamankan Helenka ke dalam gereja. Kata Helenka kepada Pak Pendeta bahwa dia merasa kasihan karena sepertinya boneka ini punya banyak dosa. Boneka salib itu ternyata adalah bekas penanda kuburan yang dibuat oleh sebuah pasukan. Mereka ini adalah pasukan gerilya merah yang rupanya sudah nyebrang ke wilayah tetangga seiring dengan makin terdesaknya pasukan Jerman. Tidak lama kemudian, pada akhirnya pasukan ini tiba di desa Zelari. Sebagai penyambutan atas berita kemerdekaan, malamnya para warga pun menjamu para serdadu ini. Apapun yang mereka bisa hidangkan, kambing guling, opor ayam dan lain sebagainya, mereka sediakan. Selain itu, tentu saja berbotol-botol minuman. Makin lama mereka akhirnya makin mabuk, nyanyian pun mereka dendangkan dengan bebasnya. Suasana hangat itu makin lama mulai sedikit offside ketika seorang serdadu melepas tembakan meskipun cuma ke arah udara. Acara pesta itu berlangsung hingga subuh hari. Pagi harinya, Eliska yang banyak minum tidak sanggup untuk terus manjat bukit. Ia sampai harus diseret oleh sang suami. Pada akhirnya mereka pun rebahan saja di lereng bukit sambil sedikit berbincang-bincang. Berhubung suasana perang sudah usai, Mr. Janda kemudian membebaskan istrinya dari pernikahan mereka yang dipaksakan. Namun karena merasa sudah nyaman, Eliska menyatakan diri akan tetap stay jadi istrinya Pak Janda. Keduanya akhirnya tertidur dalam rebahannya itu. Keanehan mulai terjadi ketika seorang bocah serdadu merah mendekat lalu mengendus-endus wanita muda ini. Di rumah lain, Lenka, seorang wanita, didatangi oleh seorang serdadu dan juga oleh mantan suaminya. Didorong rasa sakit hati karena kini sang mantan telah jalin hubungan dengan ayahnya, ia pun mengumpankan wanita itu kepada serdadu tersebut. Saat perkosaan itu hendak terjadi, sang ayah kemudian muncul dari belakang lalu menembak Roman anaknya ini. Tembakan itu ia lanjut kepada serdadu merah sang pemerkosa. Kejadian tersebut tersaksikan oleh serdadu lain yang kemudian bereaksi dengan melakukan tembakan balasan. Murka melihat kakaknya dibunuh, orang ini lalu teriak menyangka bahwa warga desa ini adalah para pendukung fasis Jerman. Dia pun lalu melakukan tembakan membabi buta sehingga membangunkan serdadu lain yang masih tertidur. Kacaulah kemudian suasana. Mr. Janda segera membangunkan istrinya agar mereka segera bergegas pergi. Lipka yang kebetulan sedang berada dekat TKP langsung membawa kabur Lenka. Pak Pendeta dan Pak Kadus sembunyi di sebuah gubuk. Namun karena kepanikan itu, para serdadu malah berakhir menembak Pak Pendeta. Pak Kepsek pun segera kabur dari lokasi tersebut. Sementara itu, Lipka ternyata membawa Lenka menuju lokasinya dulu biasa kabur. Setelah membantunya masuk ke tempat persembunyian, bocah ini segera balik untuk melakukan penyelamatan berikutnya. Di desa sendiri suasana makin kacau. Helenka berlari dengan panik ngasih kabar bahwa ibunya hendak dibunuh. Kabar itu terdengar oleh tetangga yang bernama Voita. Pemuda ini yang naksir berat kepada Linda segera berlari dengan membawa senapan. Linda ternyata bukan hendak dibunuh namun telah diperkosa. Ketika sang pelaku sudah keluar dari rumah tersebut, tanpa ampun Voita langsung membunuhnya. Segera ia pun masuk ke dalam rumah untuk mengamankan wanita pujaannya itu. Seiring dengan warga lain yang sudah digiring Lipka menuju lokasi aman, Mr. Janda dan Eliska segera bergerak nyusul.
Sementara Eliska langsung ke lokasi, Mr. Janda sempat tertahan ketika melihat Michal yang rubuh karena tertembak. Ia pun nyusul belakangan dengan menggotong pemuda yang hampir menistakan istrinya. Sang istri sendirilah yang kemudian bantu untuk merawat luka tembak orang ini. Dengan ditemani oleh Azor sang anjing setia, Mr. Janda lanjut untuk melakukan penyelamatan lainnya. Di tengah jalan, ia menemukan ayahnya Michal sedang tergolek tak berdaya. Mr. Janda menyeret patua itu mencoba membawanya ke tempat persembunyian. Tibalah kemudian mereka di waktu malam harinya. Menyangka bahwa semua warga sudah teramankan, sang Bu Tabib lalu teringat kepada Voita. Terpaksalah Mr. Janda harus balik lagi untuk mencari keberadaannya. Orang itu ternyata hanya berdiam diri sambil siaga karena merasa takut telah membunuh serdadu lawan. Ketika mendengar suara muncul, orang yang panik ini langsung melakukan tembakan. Dia baru woles ketika melihat Azor datang menghampirinya. Saat itulah ia baru sadar bahwa orang yang telah bikin suara semak itu adalah Mr. Janda. Keduanya lalu jalan dan baru tiba pada subuh hari. Saat keduanya hendak tiba, sekelompok pasukan merah kemudian datang menghampiri. Namun kali itu mereka telah didampingi oleh Pak Kadus yang sengaja lapor komandan. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah warganya, bukan kaum pendukung fasis. Pak Komandan lalu menyuruh serdadunya untuk menurunkan senjata. Legalah kemudian Voita dan Mr. Janda. Saat itulah baru ia merasakan luka tembak yang ia dapat dari senjata Voita tadi malam. Mr. Janda pun langsung ambruk di tempatnya. Dengan dipandu oleh Lipka, Pak Kadus beserta pasukan merah kemudian melakukan evakuasi terhadap warga yang sedang sembunyi. Hati Eliska sudah senang, namun jadi plot twist ketika melihat Voita teriak panik. Ia melihat suaminya sudah tergolek tak berdaya. Ketika diperiksa, Mr. Janda sang pahlawan desa ternyata sudah meninggal dunia. Bagi Eliska sendiri, Mr. Janda tidak sekedar pahlawan desa, namun juga suami dan juga pahlawan di hatinya. Beberapa tahun kemudian di masa kemerdekaan, desa Selari ini sudah tersentuh arus modernisasi. Eliska dengan ditemani Richard yang jadi suami berikutnya datang untuk mengunjungi reruntuhan tempat tinggalnya dulu bersama Mr. Janda. Di sana, Eliska mengenang masa-masa susah dulu saat ia diselamatkan oleh pria asing yang ujuk-ujuk jadi suaminya. Secara kebetulan, ia pun menemukan ibu tabib yang ternyata masih hidup. Keduanya pun larut dalam suasana sukacita meskipun dalam kondisi yang sudah berbeda. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.